minal muslihi walau sya'allahu la'anatakum minallahu azizun hakim. Ayat ini berhubungan dengan yang kemarin ya. Jadi kemarin belum sempat kita bahas bersama. Pertama, kita memahami ternyata hukum Allah itu diturunkan secara bertahap. Hukum Allah itu diturunkan secara bertahap. Ya. Jadi bertahap itu maksudnya apa? Ya tidak langsung kemudian haram-haram gitu, enggak langsung gitu. Tapi ada tahapan-tahapannya. Ya. Jadi ketika kita bicara hukum itu di masa itu betapa bijaksananya, maha bijaksananya Allah ketika misalnya sebuah tradisi atau sebuah kebiasaan itu dirubah dengan pelan-pelan ya. Misalnya dalam hal ini tentang minuman haram, khamr. Di khamr itu ada satu tahapan untuk pelarangannya. Nah, ayat ini ayat 120 surat Al-Baqarah ini tahapan pertama. Pelarangannya dengan cara disampaikan di situ. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr ya, ataupun tentang judi. Qul fihima itsmun kabir. Di dalamnya itu ada dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, tapi juga ada manfaat meskipun sedikit itu ada. Wa itsmuhuma akbar, tapi dosanya atau mafsadanya, mudaratnya, kejelekannya lebih banyak, lebih besar min nafima daripada manfaatnya. Gitu. Nah, di situ dijelaskan bahwa ya memang ada manfaatnya, termasuk misalnya khamr itu ya. Khamr itu ada manfaatnya. Misalnya untuk penghangat gitu ya. Padahal selain itu penghangat ya ada. Judi mungkin ya ada manfaatnya secara apa? Secara ekonomi, tapi bagi yang menang kan gitu. Tapi manfaat itu belum tentu halal. Gitu kan? Manfaat itu bukan selalu baik. Nah, di situ dijelaskan tetapi kata Allah wa itsmuhuma, tapi dosa dan mudarat atau kejelekan dari keduanya itu lebih besar. Gitu loh. Tapi waktu itu belum diharamkan ya, baru diterangkan gitu aja. Baru diterangkan gitu aja bahwa itu adalah ada manfaat tapi ada belum benar-benar haram gitu belum. Nah, kemudian di ayat selanjutnya beberapa bulan kemudian ternyata kok banyak yang ketika akan sholat itu masih dalam keadaan mabuk gitu, masih dalam keadaan mabuk. Tidak mau sholat, maka kemudian mulai ada pelarangan. Tapi pelarangannya baru di tahap ketika akan sholat, ya, ketika akan sholat. Maka itu disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 43. Coba dibuka monggo. Surat An-Nisa ayat 43. Kalau siapa yang membaca silakan, surat An-Nisa ayat 43. Silakan yang sudah ketemu. Yang belum baca tadi ya, gantian. Ayo silakan. Surat An-Nisa ayat 43 untuk menjelaskan betapa hukum Allah itu diturunkan secara gradual, secara bertahap. Silakan Mas Suryono. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja. Sebelum kamu mandi atau mandi junub,
Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Shadaqallahul Adzim. Oke. Jadi kalau lihat ini itu memberi gambaran kita bahwa ternyata di situ yang dilarang, mulai dilarang itu ketika banyak sahabat atau banyak jamaah Rasulullah yang sholat itu masih dalam keadaan mabuk. Sehingga pada saat baca bacaan di dalam sholat itu nggak tahu apa yang dibaca sehingga meracau kadang. Ngaco gitu. Nah, maka di situ disebut la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Itu karena dalam keadaan mabuk gitu. Sehingga kadang tidak tahu, padahal dalam sholat itu penting untuk sadar dan mengetahui apa yang dibaca. Penting banget. Jadi jangan sampai kita sholat tapi nggak tahu apa yang kita baca. Maka pemahaman selanjutnya adalah kalau kita sholat lalu nggak tahu apa yang kita baca, ya kayak orang mabuk jadinya. Loh, gitu loh. Jadi dari ayat itu kita bisa, oh berarti kalau kita sholat tapi nggak tahu apa yang kita baca, itu dianggap kayak orang mabuk jadinya. Kayak orang yang sedang habis minum minuman keras. Itulah kenapa kita penting ya memahami apa yang kita baca pada saat sholat. Sehingga penting untuk belajar Al-Quran itu beserta artinya. Belajar bacaan sholat beserta artinya. Nah, setelah itu ternyata kok ya tadi itu banyak mudorotnya daripada manfaatnya si minuman khamr ini. Itu kan minuman yang kayak kita gitu mungkin ya teh gitu aja ya. Atau kopi lah kalau orang Indonesia. Kalau orang sana itu khamr itu kayak kopi ya, kayak orang barat gitulah. Karena daerahnya kalau Arab itu memang pagi atau siang itu panas, tapi kalau malam dinginnya setengah mati, sehingga minuman khamr itu menjadi minuman biasa, bukan minuman yang luar biasa. Tapi karena memang agama mengharamkan, ya sudah pada saat itulah, setelah tahap ketiga, maka diturunkanlah pengharaman secara utuh, ya, pengharaman secara utuh untuk dijauhi secara utuh. Dan itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Silakan dibuka. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Monggo yang belum. Ya, surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Monggo dibuka. Ini guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, di situ udah jelas. Innamal khamru wal maisir. Nah, sudah sesungguhnya khamr, judi, itu adalah perbuatan setan. Jauhi. Sudah jelas. Jadi tidak pakai pada saat sholat lagi, tapi pada saat apapun itu tidak boleh. Haram. Nah, pengharamannya udah pada tahap total. Jadi dari situ kita bisa memahami bahwa benar-benar Allah di dalam merubah tradisi, merubah kebiasaan masyarakat, itu benar-benar bertahap. Nah, kalau sudah bertahap perubahan itu, ya sudah jangan disuruh balik lagi ke tradisi gitu loh. Sudah dirubah kok. Gitu. Dan dirubah dengan tradisi Islam. Maka berarti tradisi Islam inilah yang terbaik. Dan tradisi Islam itu berlaku untuk semua bangsa.
Bukan kok kemudian hanya untuk Arab saja, untuk enggak. Sudah itu berlaku untuk semuanya ya. Tradisi yang baik itu. Di situ. Maka itu awalnya diterangkan dosanya lebih besar daripada manfaatnya, kemudian dilarang hanya pada saat sholat di surat surat Al-Maidah tadi ya, Al-Maidah dan seterusnya tadi. Nah, kemudian ditegaskan lagi terakhir tadi, seperti tadi surat An-Nisa, kemudian surat Al-Maidah. Lalu di sini disebutkan orang bertanya tentang apa yang disedekahkan. Mungkin orang berpikir, jadi harta yang disedekahkan itu yang gimana sih, gitu kan? Harta yang disedekahkan itu adalah harta yang apa? Maka di sini disebutkan, aluna kama ada yang fiqun. Ini infak ya, ini infak. Maka sebutnya adalah ulil afwa. Apa yang menjadi kelebihan dari kamu. Nah, di sini yang kadang kemudian ukuran iman yang harus jadi pertimbangan ya. Kalau ukurannya nafsu, ya nggak lebih-lebih, gitu loh maksudnya, ya kan? Ya nggak akan infak-infak kalau ukurannya nafsu. Lah gimana ukurannya ulil afwa? Katakanlah, nanti kalau pakai dalil ini ya, itu loh dulur. Kalau orang pakai dalil semau nafsu ya susah. Saya nggak pernah lebih kurang terus ya. Nah karena apa? Yang dipakai, misalnya ya sudah punya rumah satu, toh anak nanti harus nyari sendiri, toh memang tugasnya dia hidup. Lah dia karena gimana anakku yang satu kurang, boro-boro sedekah. Malah kemudian utang bank untuk beli rumah lagi, padahal di luar kemampuannya, gitu. Nah ini yang nggak mungkin sedekah, yang model pemikiran kayak gini. Atau misalnya dia sudah punya motor, padahal kebutuhannya ya nggak kebutuhan mobil, kebutuhan motor, tapi karena gengsi ya nggak akan ada al-afwa tadi, nggak akan ada kelebihan. Dia punya uang 50.000, waktu itu makan ya cukup 25.000 atau 35.000, berarti kan punya 15 tuh. Tapi pikirannya kalau kurang ya kurang aja, ada orang kelaparan ya bodoh amat gitu. Nah sehingga ukuran lagi-lagi biasanya Pak Guru nyampaikan kan ukuran iman ya. Iman ABC itu, kalau imanmu itu A, maka mesti 75% atau 70% untuk dunia, 30% untuk duniamu. Akhiratmu. Tipis, kalau iman sedang ya 50-50 punya harta atau barang itu ya 50% akhiratmu, 50% duniamu. Separuh disedekahkan, separuh di sini. Kalau imannya tinggi, mikir nggak bisa minta bantuan siapa-siapa di sini, masih banyak orang yang bisa minta bantuan, ya punya harta atau 10% saja untuk dunia hidup sederhana, 70% disedekahkan untuk akhirat. Nah, itu persoalan iman ya. Jadi, maka di sini kelebihan dari apa? Dari apa yang diperlukan. Masih ingat konsep basic need ya, atau apa ya, hidup berdasarkan kebutuhan. Hidup berdasarkan kebutuhan itu benar-benar akan membantu kita untuk mencapai level-level keimanan tadi itu. Kalau kita hidupnya berdasarkan kebutuhan. Tapi kalau sudah berdasarkan keinginan, agak sulit untuk mencapai tingkat-tingkat keimanan tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menerangkan penjelasan ayat-ayatnya agar kita memikirkannya.
Nah, memikirkan apa? Nah, ini ada sambungnya, Dora. Ayat 219 ini ada sambungannya. Memikirkan apa? Memikirkan tentang fid dunya wal akhirah, ayat 220. Jadi khairat. Maksudnya begitu Allah ini. Jadi kalau ayat 200 saya ganti HP tadi, macet. Tadi di situ ya, jadi dijelaskan bahwa wa mana fid dunya wal akhirah, bahwa sampean itu dan saya ini diminta untuk memikirkan itu dua-duanya, ya dunia ya akhirat. Nah, kebanyakan kita itu yang ngomongnya tok dunia akhirat, tapi prakteknya dunia saja. Sinarnya baik-baiknya. Ah, mereka mereka menanyakan kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka, yang merawat anak yatim itu adalah baik bagimu. Allah, kalau kamu ingin menggauli mereka, merawat mereka, mereka adalah saudara-saudaramu, dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang berbuat kebaikan. Artinya, tidak usah minta dipuji, tidak usah minta di ini. Allah tahulah siapa yang baik, siapa yang jelek. Ya. Maka wasaluna kan liatam qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Walau syaa Allahu la'anatakum. Nah, kalau Allah mau membuat kesulitan buat kamu ya bisa aja gitu. Tapi innallaha azizun hakim, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Nah, dari ayat di atas, ayat yang 219, kita paham tentang bagaimana Allah bijaksananya itu bagaimana. Ternyata dalam merubah sebuah tradisi di masyarakat itu Allah melakukannya secara bertahap. Dan ini kalau berubah tradisi itu dengan cara awalnya memang mengikuti tradisi itu, tapi memasukkan ajaran melalui tradisi itu. Awalnya tentu dengan tahapan bahwa nanti akan dimurnikan semurninya seperti apa adanya Islam gitu loh. Enggak kok kemudian dilestarikan, dicampur, enggak. Jadi kalaupun misalnya dulu para wali misalnya memasuki ajaran dinamisme, animisme di Jawa, lalu dimasukkan dengan cara misal bicaranya sang ya Allah, la ilaha illallah, dan mau, atau dengan tembang-tembang Jawa zaman dulu, itu tahapan, ya sama seperti misalnya ketika khomer dulu nggak dilarang, tapi diterangkan manfaatnya, ada mafsadanya, ada mudarat jeleknya, ada baiknya, lalu kemudian lama-lama dilarang hanya pada saat sholat, tadi ya, dalam surat, ini surat tadi pertama ya, kemudian dilarang lagi pada saat total surat Al-Maidah tadi. Hingga kalau melihat itu, maka jelas para wali juga demikian. Ada tahapan yang hendak dilalui, dan kalau sekarang hasilnya sudah kembali ke Islam, ya jangan dikembalikan kepada tradisi mana lah yang bolak-balik lah Anda ini. Kok dia malah dilestarikan, balik lagi. Ayo balik ke sana loh. Yuk. Kasihan eman perjuangan para wali dulu. Nah, yang kedua tentang 220 dan 19 adalah apa yang kelebihan, tapi bukan nafsu. Karena kalau kelebihan dan sedekah. Kalau tentang zakat, al-afwa ini, kelebihan ini kan berarti kalau sudah melebihi apa? Ini sob dan sudah mematuhi kaulnya atau sudah menunaikan. Maka ada kadar yang harus
sedekahi. Tapi itu pun bisa dia siasati kalau berdasarkan nafsu. Misalnya, Anda punya emas. Kalau sudah antara 80 sampai 90 gram, ya toh, maka Anda harus apa? Menzakati. Zakatnya 2,5%. Kalau itu memang tidak dipakai dan diam selama 1 tahun. Tapi kalau yang namanya mensiasati hukum, ya bisa aja. Begitu dulu menyimpan emasnya bulan Januari, harusnya bulan Desember akhir itu harus ada zakat, bulan November dijual atau dipakai. Ya akhirnya nggak kena zakat toh, gitu. Karena ketentuannya 1 tahun. Sehingga al-afwa ini dalam hal zakat pun masih bisa disiasati, namanya kelebihan. Enggak lebih kok, saya pakai kok ini itu. Apalagi dalam hal sedekah. Sedekah ini tidak ada ukuran nisab atau haul. Sekecil apapun tetap dianjurkan sedekah. Tapi kalau ukurannya al-afwa atau kelebihan tadi nafsu, yang nggak akan lebih-lebih gitu loh. Sudah makan nasi, harusnya kemudian bersedekah, ada uang 10.000, enggak aku pengen nambah bakso, ya sudah, nggak jadi sedekah gitu loh. Sehingga ayo kembali kepada ukuran iman. Lalu ayat 220, kata Allah, semua itu diterangkan agar kamu memikirkan apa? Fit dunya wal akhirah. Ya mikirin dunia, ya mikir akhirat. Dan ukurannya iman tadi ya, termasuk dalam hal anak yatim. Oke, sampai di situ silakan. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Monggo. Punten Gus, mohon izin. Pulau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait Homer Gus, Homer atau saya bilang minuman keras itu loh. Apakah keharamannya itu karena sifatnya atau karena wujudnya itu atau bentuknya atau barangnya itu? Maksudnya begini, saya analogikan dengan barang lain. Misalnya anggur itu, Gus. Nah, anggur itu, minuman anggur itu, kalau diminum sedikit mungkin tujuannya adalah untuk kesehatan gitu. Nah, tapi kalau diminumnya banyak, itu untuk kesetanan gitu, bisa kesetanan gitu. Nah, berarti kalau di situ kan dari sifat kalau banyak menjadi memabukkan sehingga haram. Tapi kalau sedikit karena tujuannya kesehatan. Nah, begitu juga misalnya dengan yang lain, misalnya daun ganja itu. Daun ganja itu kan termasuk salah satu jenis yang dilarang masuk dalam kategori narkoba gitu. Nah, tapi bagaimana kalau itu digunakan hanya sedikit saja misalnya untuk memasak gitu. Halo? Iya, ya. Ya, lanjut. Untuk masak gitu kan ada. Nah, di daerah tertentu mungkin memasukkan daun ganja untuk lanjut. Halo? Lanjut Bu ya. Untuk bumbu. Halo. Ya, halo. Halo. Halo, enggak jelas ya? Bisa di Inggris jelas? Ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah itu karena sifatnya atau karena bahannya, dua-duanya Pak Yan, dua-duanya ya. Jadi kalau khomer itu kan, jadi dalam beberapa hukum itu ada bahan yang asal dan bahan olahan. Misalnya anggur. Anggur itu kan halal tuh, tapi ketika dia diolah menjadi minuman yang memabukkan maka haram. Maka sebenarnya yang dilarang adalah keharamannya. Keharaman apa? Keharaman ketika menjadi khomer gitu loh. Tapi ada beberapa barang yang bukan karena sifatnya, tapi karena barang itu sendiri. Misalnya babi. Babi itu meski tidak memabukkan, ya haram. Gitu. Tapi ada barang-barang yang sebenarnya halal, tapi karena sifatnya misalnya menjijikkan. Barang yang menjijikkan ini relatif. Bagi si satu orang menjijikkan, bagi orang yang lain nggak menjijikkan, kan gitu. Maka itu yang menjijikkan haram, gitu. Meskipun bagi yang lain halal. Tapi ada yang sifatnya am, mau menjijikkan atau tidak,
ya tetap haram, misalnya kayak babi tadi, darah, bangkai gitu. Lalu bangkai pun ada pengkhususan lagi, makanya perlu membaca hadis juga, tidak pada bangkainya tetapi pada sifat bangkainya. Misalnya tidak pada sifatnya tapi pada bangkai apa. Kalau bangkai ikan apa? Halal gitu. Ya sekalipun bangkai hiu, yang hiu itu sebenarnya kalau mengikuti hadis tertentu itu haram. Kenapa? Karena bergigi tajam, bertaring. Tapi karena dia masuk ke umuman dari semua binatang laut halal, maka dia masuk menjadi halal. Termasuk meskipun dia bangkai. Sehingga itu harus dipelajari secara utuh. Nah demikian pula tentang homer ya, tentang hal yang memabukkan. Kalau sekarang kan jurisprudensi atau dikiaskan kepada homer misalnya kayak narkoba. Itu kan bukan homer ya, bukan homer. Tapi dia dimasukkan di dalam istilah homer. Kenapa? Karena sifat memabukkannya, sifat membuat fly-nya. Tapi toh demikian ada kekhususan, diambil dari dan ada naf'ihimma tadi, ada kemanfaatannya, maka pada kondisi-kondisi darurat itu bisa misalnya kayak kokain. Kokain atau itu kan dipakai juga untuk obat bius misalnya. Untuk obat bius ketika kita mau operasi sakit. Maka dibolehkan pada saat seperti itu gitu. Nah, sehingga kehalalan dan keharaman itu memang melihat dua, baik konteks maupun teksnya, baik sifat maupun asal bahannya. Tidak bisa kemudian ini karena itu ada, tetapi yang sifatnya am kayak misalnya babi, anjing. Anjing pun begitu. Anjing itu sebenarnya haram bukan karena diharamkan anjingnya, tapi karena najisnya. Misalnya begitu. Sehingga dia bukan karena diharamkan karena dagingnya ada penjelasan di Quran bahwa daging anjing itu haram, tidak ada gitu. Tetapi karena dia memang najis, apapun barang yang najis adalah haram. Gitu. Jelas nggih? Ada lagi? Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan barang kotor di haram. Ya, sebagaimana kalau di Kalimantan itu kotoran sapi itu kan kotor, kan. Apakah jika nanti itu dijual karena itu berkaitan dengan kompos yang dapat dijadikan manfaat untuk tanaman, apakah hasilnya penjualan itu bisa menjadi haram, Gus? Tolong jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi. Saya ini kejebak macet sudah 6 jam ini, tapi sinyalnya lablep ini. Gimana? Gimana? Maksudnya begini. Tadi Gus menjelaskan bahwa barang yang kotor itu bisa menjadi haram gitu. Nah, sekarang sebagaimana kebanyakan di luar Jawa itu kan identik dengan ternak, Gus. Ternak itu tidak lepas dari mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran itu dapat dijadikan untuk kompos yang menjadikan untuk menyuburkan tanaman. Dalam hasil penjualan yang barang yang menjijikan tadi itu, yang katakanlah najis bisa menjadi haram. Apakah itu kalau dijual jadi haram gitu? Masalah penjualan kompos dengan didasari tai kotoran sapi. Kotoran sapi Gus ini. Nah, itu tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil pendapatan penjualan Gus gitu. Jadi keharaman itu adalah keharaman langsung ya. Kalau kotoran ayam, kotoran itu dimakan langsung, dia menjadi haram. Macet Gus.
Jadi kalau misalnya itu dipakai untuk apa ini? Untuk pupuk boleh. Kenapa? Karena tanpa kita bikinkan pun tanaman-tanaman itu ya memang mengambil hara tanah itu ya dari semua kotoran yang ada di sana. Karena dia kemudian sudah menyatu menjadi tanah itu sendiri. Dan kita boleh memang menanam di situ. Sehingga itu tidak langsung kena najisnya, tapi karena sudah menjadi bahan tanaman itu sendiri. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Dan tetap semangat, dimanapun berada kita mencari ilmu Allah, dimanapun berada kita tetap berusaha untuk mencari ridho Allah. Kumpulkan sesedikit sebanyak mungkin sanggup untuk akhirat kita. Ya, doakan di jalan ini dan atau matut lawama di lima matut di ketapang matut semua ini. Jadi mudah-mudahan berkah mardatillah. Maka Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli sallim barik alaihi. Allahumma fil muslimat اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك استغفرك واتوب اليك اللهم دفعنا البلاء والوباء وحسنا ونجينا في شتى من كفر ربنا ولا تجعلنا في قوم ظالمين اللهم ارفع درجتنا ربنا من افضلت بنا مع شهيدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب ربنا وجعلنا مسلمين لك ومنذرين مطمئنين اللهم افتح باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة من ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اغفر لي ولا اغفر ولا لوالدتي ولا ذريتي ولا أصحاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما